Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 83. Bab 421, ledakan busur petir mengguncang. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas saat dia menatap kelompok Baishan, yang langkahnya menjadi semakin cepat. Di bagian dalam pusaran tubuhnya, dou kristal belah ketupat bergetar sedikit. Benang-benang dou qi berwarna hijau bergelombang mengalir keluar dan beredar, bergerak di sepanjang jalur qi, seperti air banjir saat menderu dan berpacu. Akhirnya, itu melonjak keluar dari tubuhnya dan tiba-tiba mengangkat kekuatan Xiao Yan ke puncaknya. Penguasa Xuan berat yang sangat besar ditutupi oleh dou qi berwarna hijau. Dou qi yang kuat ini menyebabkan udara di sekitarnya di sekitar penguasa berat memiliki sedikit gelombang yang muncul. Xiao Yan mengangkat kepalanya sambil memegang gagang penggaris dengan erat di tangannya. Dia memiringkan kepalanya ke arah Sun Er dan berkata dengan lemah. Selesaikan mereka dengan cepat. Jangan menunda terlalu lama. 3 menit. Sun Er mengangguk sedikit. Dou qi berwarna emas melonjak keluar dari tubuhnya. Cahaya keemasan yang menusuk mata menyebabkan dia bersinar seperti matahari, tampak sangat mencolok. Xiao Yan menganggukkan kepalanya saat dia merasakan dou qi yang ganas meledak secara eksplosif dari belakangnya. Dia sedikit mengangkat kakinya dan segera menginjaknya di tanah. Suara ledakan energi muncul dari bagian bawah kakinya saat dia segera berubah menjadi kabur berwarna hitam yang membawa tekanan angin yang kuat. Dia menembak dengan ganas ke arah Baishan, yang memiliki wajah sedingin es. Hem! Jangan berpikir bahwa Anda bisa mengamuk hanya karena Anda mengalahkan Lumu. Ada banyak orang di Akademi Jianan yang lebih kuat darinya. Tekanan kuat dari angin liar bertiup ke pakaian putih Baishan sampai pakaian itu ditempelkan erat ke kulitnya. Ekspresinya, bagaimanapun, tidak menunjukkan rasa takut. Dengan tawa dingin, tombak panjang berwarna peraknya tiba-tiba bergetar dan kilatan petir perak dou qi menutupi seluruh tombak, seperti banyak ular kecil. Dia memegang gagang tombak dan dengan teriakan keras, tombak panjang itu berubah menjadi cahaya berwarna perak yang melesat ke leher Xiao Yan dengan cara yang sangat kejam. Dentang! Bayangan hitam besar tiba-tiba jatuh secara vertikal dan cahaya berwarna perak langsung menekan tubuh penguasa besar itu. Kekuatan yang terkandung dalam serangan itu hanya menyebabkan tangan yang digunakan Xiao Yan untuk memegang penguasa berat, sedikit gemetar. Meskipun serangan ganas itu diblokir, ekspresi Baishan tidak berubah sedikit pun. Tangannya tiba-tiba bergetar, dan membawa dou qi berwarna perak seperti kilat yang bergerak di sepanjang tombak berwarna perak panjang dan meletus secara eksplosif. Akhirnya, itu berubah menjadi beberapa bentuk tombak berwarna perak buram yang anehnya bergerak di sekitar penguasa berat dan menusuk ke arah kepala Xiao Yan dari belakang. Dou qi yang berwarna perak membawa cahaya kilat dan mengeluarkan suara cici saat melewati udara. Xiao Yan sudah merasakan kekuatan menyerang dari afinitas petir dou qi ketika dia berdebat dengan saudara keduanya, Xiao Li, dulu sekali. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan meremehkannya di dalam hatinya. Beberapa bentuk tombak berwarna perak yang datang menderu padanya seperti naga yang marah dengan cepat menjadi diperbesar di mata hitam gelap Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan bergetar. Dou qi yang kuat dan berwarna hijau melonjak tajam. Dalam sekejap, itu diaglomerasi menjadi helm energi berwarna hijau, seperti zat yang melingkari seluruh kepalanya, termasuk wajahnya. Bentuk tombak berwarna perak meledak dengan keras di sekitar helmnya, tombak petir menghilang dan Xiao Yan tiba-tiba melangkah maju. Helm di wajahnya hampir menghilang seketika. Dia mengayunkan penggaris berat di tangannya secara horizontal dan kekuatan yang sangat besar, yang membawa suara tajam dari udara yang dipotong dengan keras, menghantam kepala Baishan. Kekuatan mengerikan yang diciptakan oleh ayunan penguasa berat menyebabkan sudut mata Baishan bergerak-gerak tanpa sadar. Hanya setelah secara pribadi bertarung dalam jarak dekat dengan Xiao Yan, dia tahu betapa menakutkan kekuatan yang terakhir itu. Cahaya berwarna perak tiba-tiba membanjiri dari kakinya saat Baishan mengayunkan tubuhnya. Dengan suara, cahaya perak berkedip dan tubuhnya benar-benar mundur hampir 5 hingga 6 meter. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat orang agak terdiam.
Kekuatanmu mungkin hebat tapi jangan bilang kalau kamu tidak tahu bahwa afinitas petir Douki tidak hanya memiliki kekuatan menyerang yang kuat tetapi juga sangat baik dalam meningkatkan kelincahan seseorang. Baishan dengan dingin tertawa setelah meminjam teknik ketangkasan Dou dengan nama yang tidak dikenal untuk menghindari serangan Xiaoyan. Ini memang sangat cepat. Xiaoyan secara acak melambaikan penggaris beratnya. Dia sedikit mengangguk, dan sudut matanya melirik Sun Er dan beberapa pesaing lainnya, yang datang untuk mencari perlindungan. Mereka sudah mulai berhubungan satu sama lain. Di sisi Sun Er, 4 orang kuat, yang berasal dari puncak kelas Dousi, ditekan sampai mereka hanya bisa menangkis serangannya. Dari kelihatannya dia bisa mengeluarkan mereka berempat dari kompetisi dalam waktu 3 menit. Di sisi lain, situasinya juga sepihak. Meskipun jumlah kelompok Xiaoyan lebih besar, ketujuh orang itu, yang diserang sampai mereka tidak memiliki kekuatan sebelumnya, masih dikalahkan setelah 10 pertukaran meski hanya menghadapi 4 orang sekarang. Hanya dalam 1 menit, hampir 3 dari 7 orang. Mereka memang sekelompok lumpur yang tidak bisa menopang tembok, orang tak berguna. Jika mereka tidak memiliki keberanian, bagaimana mereka akan bertarung dengan orang lain? Xiaoyan sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Dia menarik pandangannya. Selama dia menahan Baishan, Sun Er akan memiliki waktu yang cukup untuk menghilangkan semua lawan sepenuhnya. Pada saat itu, setelah Sun Er bisa mengulurkan tangan membantu, Baishan ini hanya akan tersisa dengan satu nasib dikalahkan. Aku akan mengalahkanmu dulu. Setelah itu, bahkan jika junior Sun Er mampu berjuang bebas dari yang lain, aku bisa dianggap mundur setelah berhasil menyelesaikan misiku. Tidak apa-apa jika aku dikalahkan olehnya. Sebelum ini, bagaimanapun, aku ingin membiarkanmu, Xiaoyan, menjadi lawan yang telah dikalahkan di depan semua siswa di akademi. Baishan tampaknya mengerti maksud Xiaoyan. Dia dengan dingin tersenyum, dan mengarahkan tombak panjangnya yang tajam ke Xiaoyan dari kejauhan saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Atas dasar apa? Xiaoyan memasukkan penggaris berat di tangannya ke tanah dan tersenyum saat dia menjawab. Dengan mengandalkan kekuatan bintang 5 Dado Usi dan ini, rasa dingin yang gelap terangkat dari sudut mulut Baishan. Tangannya tiba-tiba diletakkan di atas bagian tengah tombak. Dia segera memutarnya dengan liar. Saat tombak panjang berwarna perak berputar dengan gila, cahaya perak yang intens tiba-tiba muncul di tubuh Baishan. Benang petir berwarna perak, yang seperti ular kecil, mulai berulang kali keluar dan menyusut. Dari kejauhan, tampak bahwa Baishan saat ini seperti bola cahaya berwarna perak. Selain itu, permukaan bola cahaya ditutupi dengan tentakel berwarna perak yang tak terhitung jumlahnya. Angin kencang dan liar bertiup sampai mata Xiaoyan menyipit. Dia merasakan energi kuat yang menggumpal di tombak panjang di tangan Baishan. Itu adalah jenis energi yang mengandung elemen yang sangat liar, seperti petir. Dia secara langsung menggunakan teknik Dou yang begitu kuat sejak awal. Apakah dia berencana untuk menghabisiku dengan cepat? Xiaoyan menyipitkan matanya dan sedikit menyatukan alisnya saat dia melihat energi yang melonjak dengan cepat di tombak panjang di tangan Baishan. Dia menggerakkan telapak tangannya sedikit dan nyala api hijau pucat mulai muncul dengan cara yang sebagian terlihat di bawah penutup Douki berwarna hijau. Xiaoyan, biarkan aku menunjukkan kepadamu betapa jenius sejati itu. Kamu tidak cukup baik untuk Sun Er. Ada suara samar tawa lembut, gelap, dan dingin dari Baishan yang ditransmisikan dari dalam suara desiran angin. Dengan cepat mengikuti ini, suara angin yang merasuki langit tiba-tiba berhenti. Xiaoyan melirik, hanya untuk menyadari bahwa tombak berwarna perak panjang di tangan Baishan, yang berputar seperti roda angin, tiba-tiba berhenti di tangannya tanpa bergerak lagi. Tombak panjang saat ini tampaknya telah sepenuhnya berubah menjadi tombak petir berwarna perak. Petir menyambar dari tubuh tombak dan terdengar suara petir yang dipancarkan. Saat tombak panjang itu bergerak sedikit, itu memancarkan energi yang kuat yang akan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar tanpa henti. Pergi dan mati. Kegelapan pekat melintas di mata Baishan. Dia memegang tombak panjang itu dengan erat saat kakinya meluncur. Tombak panjang itu perlahan-lahan diangkat ke atas kepalanya dan, sesaat kemudian, mengeluarkan suara petir saat tiba-tiba menghantam tanah yang keras. Dalam sekejap, ledakan yang mengguncang tanah menarik semua tatapan dari seluruh stadion.
Ketika mereka melihat Baishan, yang seperti matahari berwarna perak, serta kekuatan menakutkan yang terkandung di tombak panjangnya, menderu berulang kali bergema dari galeri tontonan, satu demi satu. Ledakan busur petir gemetar. Teriakan dingin es tiba-tiba terdengar dari lingkaran cahaya berwarna perak. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, busur petir berwarna perak, yang panjangnya setidaknya 10 kaki, segera disalurkan secara eksplosif dari area di mana tombak panjang itu menyentuh tanah. Kemanapun busur petir itu lewat, permukaan arena yang mengeras rusak hingga benar-benar berantakan. Busur petir itu seperti ular perak yang berkelok-kelok. Kecepatannya sangat cepat sehingga menyebabkan orang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Di luar arena, semua orang hanya bisa melihat cahaya perak berkedip di dalam arena. Segera, mereka melihat jurang dalam yang terbentuk sambil mengeluarkan suara berderak. Penampilannya seperti ladang yang dibajak oleh banteng. Setelah ini, semua orang mendengar ledakan yang memekakkan telinga. Tatapan mereka buru-buru mengikuti suara untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa tempat ledakan terjadi sebenarnya ke arah Xiaoyan berdiri. Saat mereka melihat selokan besar, yang muncul di mana busur petir berwarna perak melewati tanah, banyak orang menelan seteguk air liur. Bahkan bintang 7 atau 8 Dousi kemungkinan akan terluka parah di tempat jika mereka menerima serangan mengerikan semacam ini. Debu perlahan naik dan menyelimuti tempat ledakan terjadi. Tidak ada suara sedikit pun di dalam debu. Seolah-olah orang di dalamnya telah berubah menjadi debu di bawah serangan mengerikan oleh Baishan. Sebuah pucat muncul di wajah Baishan saat tombak panjangnya menyentuh tanah. Beberapa tetes keringat dingin juga mengucur dari dahinya. Dia segera menghirup udara dalam-dalam dan mengangkat kepalanya untuk mengamati debu, di mana tidak ada gerakan yang terlihat. Sudut mulutnya terlihat padat. Ledakan busur petir gemetar, ini adalah teknik Xuan Dou tinggi. Itu adalah salah satu teknik Dou kelas tinggi yang telah dia kuasai. Saat itu, ketika dia berlatih di wilayah sudut hitam, dia pernah menggunakan serangan ini untuk secara serius melukai Dou Ling yang kuat, yang tidak dapat meningkatkan pertahanannya tepat waktu, sebelum akhirnya mengambil kepala orang itu. Dia percaya bahwa meskipun kekuatan Xiaoyan sebanding dengannya, yang pertama pasti tidak akan bisa bertahan dari serangan ini. Debu di arena secara bertahap tersebar sementara arena benar-benar sunyi. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada tempat ini. Mereka benar-benar ingin tahu apakah Xiaoyan itu, yang dengan cepat dan tiba-tiba bangkit di Akademi Jianan seperti bintang jatuh, akan benar-benar mampu melawan orang yang luar biasa dan terkemuka seperti Baishan. Debu perlahan menipis. Seorang penguasa hitam besar, yang dimasukkan ke dalam tanah yang keras, pertama kali muncul di depan pandangan semua orang. Angin kencang tiba-tiba bertiup, dan debunya benar-benar menghilang. Sosok manusia yang benar-benar terbungkus dalam nyala api berwarna hijau muncul di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan gelap Baishan tiba-tiba mengeras. Ekspresinya sedikit berubah saat dia menatap sosok manusia dengan nyala api berwarna hijau menggeliat di seluruh tubuhnya. Meskipun mereka berjauhan sejauh ini, Baishan masih bisa merasakan panas yang menakutkan dari nyala api aneh itu. Apakah kamu sudah menyerang sampai kamu puas? Sosok api berwarna hijau itu sedikit mengangkat kepalanya. Suara samar terdengar. Nyala api di wajahnya sedikit lebih tipis karena itu menunjukkan wajah lembut dan tampan yang acuh tak acuh. Itu mengejutkan Xiaoyan. Wajah Baishan sedikit gemetar. Dia memegang tombak panjang berwarna perak di tangannya. Baru sekarang dia saat ini samar-samar merasakan betapa kuatnya Xiaoyan. Jika kamu puas, maka giliranku. Baishan tidak berbicara, tetapi sosok manusia api berwarna hijau bergumam pada dirinya sendiri. Mata Baishan memperhatikan setiap gerakan yang dilakukan Xiaoyan. Setelah mendengar yang terakhir mengucapkan kata-kata ini, dia tiba-tiba mundur. Namun, dia baru saja mundur beberapa langkah ketika dia merasakan panas yang dipancarkan dari belakangnya. Dia buru-buru berbalik dan sosok hijau pucat secara tidak sengaja melintas melewati sudut matanya. Tinju yang dibungkus oleh api dengan segera dan tiba-tiba menjadi lebih besar di matanya. Bab 422, Berjuang. Tinju itu membawa nyala api berwarna hijau yang panas. Meskipun belum mengenai tubuhnya, Baishan masih bisa merasakan rasa sakit yang membara, yang tidak bisa dia tahan, muncul dari kulitnya.
Dia mengatupkan giginya untuk menahan rasa sakit. Cahaya perak sekali lagi melonjak dan muncul di kakinya. Dengan goyangan tubuhnya, anehnya itu berkedip dan mundur beberapa meter. Namun, saat Baishan mundur dari jangkauan serangan Xiao Yan, sosok hijau di depannya menyala lagi sebelum dia punya waktu untuk mengangkat tombaknya untuk menyerang. Wajah acuh tak acuh Xiao Yan sekali lagi muncul di depan Baishan. Kedua tinju Xiao Yan tampak gila karena mereka menciptakan lebih dari 10 bayangan dan menghancurkan dengan kejam ke berbagai bagian tubuh Baishan. Setiap pukulan mendarat di daging. Untuk jangka waktu tertentu, suara teredam dari kepalan tangan yang menyentuh daging berulang kali terdengar di dalam arena. Bajingan! Gelombang rasa sakit yang ditularkan dari seluruh tubuhnya menyebabkan kemarahan di dalam hati Baishan melonjak. Serangan Xiao Yan semuanya dilepaskan dari jarak dekat. Jarak semacam ini tidak memungkinkan dia untuk menampilkan keterampilan tombaknya. Meskipun menggunakan teknik ketangkasan Dou, gerakan petir angin, bisa membuatnya menjauh, Xiao Yan, yang telah melepaskan pengekangan dari penguasa Xuan berat, secara kebetulan dapat menggunakan peningkatan kecepatannya yang besar untuk mengejar Baishan. Oleh karena itu benar-benar sia-sia tidak peduli bagaimana Baishan menggunakan gerakan petir angin untuk meningkatkan jarak antara dia dan Xiao Yan. Jika dia mundur sejauh 2 meter, Xiao Yan akan mengikuti dan maju sejauh 2 meter. Tidak peduli apa yang terjadi, Xiao Yan selalu terlibat pertempuran jarak dekat dengan Baishan, tidak memberi Baishan kesempatan untuk menunjukkan teknik tombaknya. Baishan, yang kehilangan bantuan dari senjata terkuatnya, tidak diragukan lagi merupakan tragedi besar saat bertarung langsung dengan Xiao Yan. Xiao Yan yang memegang penguasa Xuan berat tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah Xiao Yan yang telah lolos dari pengekangan berat penguasa Xuan berat serta efek aneh dari Douki yang tertekan di tubuhnya. Mungkin Baishan masih bisa menggunakan afinitas kilatnya Douki dan teknik tombaknya yang luar biasa untuk bertarung dengan Xiao Yan saat dia memegang penguasa Xuan berat. Namun, dalam pertarungan tangan kosong, pilihan terbaik Baishan adalah menciptakan celah di antara mereka berdua sesegera mungkin. Namun, dia benar-benar ditekan oleh Xiao Yan dalam hal ini. Oleh karena itu, saat kecerobohan akan menyebabkan dia jatuh ke dalam situasi di mana dia tidak dapat membalikkan keadaan. Xiao Yan pada dasarnya berubah menjadi bayangan hitam samar yang berulang kali berputar-putar di sekitar Baishan. Tinjunya membawa gelombang angin ganas saat mereka dengan keras menghantam tubuh Baishan, yang sepenuhnya ditutupi dengan Douki berwarna perak. Pada saat ini, tinju, telapak tangan, lengan, siku, kaki, lutut, setiap bagian tubuh Xiao Yan bisa berubah menjadi senjata serangan. Saat dia melambaikan tinjunya, ada bayangan yang berulang kali muncul. Dihadapkan dengan serangan jarak dekat Xiao Yan yang hampir gila, tombak panjang di tangan Baishan direnggut. Meskipun dia kadang-kadang menggunakan tinjunya untuk bertukar 1 atau 2 pukulan dengan Xiao Yan, apakah inti api teratai hijau melilit tubuh Xiao Yan? Hal yang biasa. Setiap kali mereka bertukar pukulan, gelombang merah akan muncul di tangan Baishan. Jika dia tidak memiliki perlindungan Douki, kemungkinan kulitnya akan dibakar menjadi kaki babi oleh suhu tinggi, inti api teratai hijau, saat bersentuhan dengannya. Di arena, Baishan, yang telah bertingkah sombong sebelumnya, tiba-tiba berubah menjadi samsak mencolok yang hanya bisa menerima pukulan. Perubahan yang sangat drastis ini menyebabkan tak terhitung banyaknya orang di galeri tontonan yang benar-benar tercengang. Apakah Baishan yang dikejar dan dipukuli oleh Xiao Yan, tidak memiliki sarana untuk melawan, benar-benar jenius yang kuat dan berpengaruh di dalam akademi? Orang gila. Wajah instruktur Wuling dan Xiao Yu sama-sama tercengang saat mereka menatap Xiao Yan, yang sedang melakukan ledakannya. Mereka tidak menyangka bahwa orang ini, yang tampak lembut, akan menjadi menakutkan saat dia bertarung dengan serius. Api di tubuh Xiao Yan seharusnya. Api surgawi, kan? Orang tua di kursi tengah stadion, yang dipanggil sebagai Huo Tua oleh Hugan, menatap api berwarna hijau yang menyala di tubuh Xiao Yan. Ekspresinya yang biasanya tenang akhirnya banyak berubah saat dia perlahan berbicara. Ya, itu seharusnya benar. Suhu yang bahkan akan membuat kita merasa takut. Ini memang api surgawi. Hanya saja saya tidak tahu apinya seperti apa.
Jika Xiao Yan menampilkan api surgawi, ini ketika kekuatannya meningkat sedikit, bahkan seorang Do Wang yang kuat mungkin tidak berani menerimanya dengan mudah. Hu Gan mengangguk dan berkata, Xiao Yan ini, Departemen Alkemisku menginginkannya. Old Huo merenung sejenak sebelum dia segera berbicara dengan nada lembut. Dia adalah seseorang yang masuk ke Akademi Dalam, Huo Tua. Hu Gan terkejut saat dia berbicara setelah mendengar ini. Memasuki Akademi Dalam dan memasuki Departemen Alkemis tidak menimbulkan konflik satu sama lain. Xiao Yan juga seorang alkemis. Itu hanya akan menguntungkannya jika dia datang ke Departemen Alkemis. Selain itu, ini juga tidak akan menghalangi pelatihannya di Akademi Batin. Old Huo menjawab dengan lemah. Kalau begitu, lakukan sesukamu. Saya tidak keberatan selama Anda bisa membuatnya masuk ke Departemen Alkemis. Lagi pula, itu lebih dari apa yang saya harapkan untuk dapat menambahkan alkemis luar biasa lainnya ke Akademi. Hu Gan menggelengkan kepalanya saat dia berbicara sambil tersenyum. Old Huo mengangguk sedikit, tetapi tidak lagi berbicara. Dia terus mengarahkan pandangannya ke arena. Mata lamanya yang acuh tak acuh itu menatap tajam ke nyala api berwarna hijau yang naik di tubuh Xiao Yan. Emosi kecemburuan yang sangat langka melintas di matanya lama kemudian. Pukulan lain dengan keras menghantam dada Bai Shan. Segera, suara lembut ke Aca tiba-tiba terdengar. Xiao Yan tersenyum dingin saat dia melihat armor Do Uki yang perlahan hancur di tubuh Bai Shan. Tendangan lain keluar, mendarat dengan berat di perut Bai Shan. Suara keras bisa terdengar, dan petir Do Uki armor di permukaan tubuh Bai Shan benar-benar dipatahkan dengan paksa oleh Xiao Yan. Kekuatan tendangan dari Xiao Yan ini sangat hebat. Oleh karena itu, Bai Shan terpental ke tanah arena sejauh puluhan meter sebelum dia berhenti perlahan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah segar. Dengan ekspresi pucat, dia menggertakkan giginya dan berdiri dengan tubuh bergetar. Setelah dengan kejam melihat Xiao Yan di kejauhan, dia mengeluarkan pil obat berwarna hitam dari dalam cincin penyimpanannya, memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Saat ini, Xiao Yan tidak terburu-buru untuk mengganggu tindakan Bai Shan. Ini karena dia telah menemukan bahwa Do Uki yang tampak anggun, mengalir secara alami di tubuhnya sebenarnya mulai menjadi sangat bergolak selama pertarungan tangan kosong yang liar itu. Gelombang Do Uki mengalir dengan liar di dalam jalur kinya. Udara di sekitar Xiao Yan juga mulai berfluktuasi dengan cepat. Benang energi murni terbentuk dengan kecenderungan mengalir dan mengalir saat mereka melonjak ke tubuh Xiao Yan. Dari kelihatannya, itu jelas aktivitas yang hanya terjadi sebelum seseorang akan maju kekuatannya. Xiao Yan benar-benar beruntung mendapatkan kesempatan untuk menerobos selama tampilan serangan fisiknya yang terus-menerus dan sama sekali tidak peduli sebelumnya. Ini mengakibatkan aliran otomatis Do Uki ke dalam tubuhnya. Kekuatannya juga mulai meningkat secara alami seolah-olah semuanya telah jatuh ke tempatnya. Namun, tempat untuk meningkatkan kekuatannya tampaknya sangat buruk. Aktivitas yang diciptakan Xiao Yan secara alami tidak dapat lepas dari beberapa orang dengan penglihatan yang baik. Oleh karena itu, teriakan terkejut, Xiao Yan benar-benar meningkatkan kekuatannya dalam pertempuran, segera diikuti. Ini terdengar satu demi satu dari galeri tontonan. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya tercengang saat mereka menyaksikan sosok manusia yang terbungkus api berwarna hijau. Mengapa orang ini selalu melakukan hal-hal yang membuat orang terpana? Pertarungan di arena sekarang menjadi momen krusial. Namun, dia sebenarnya tiba-tiba mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya saat ini. Ini benar-benar menyebabkan orang tidak bisa tertawa atau menangis atas keberuntungannya. Harus diketahui bahwa ketika seseorang meningkatkan kekuatannya, seseorang tidak dapat menerima terlalu banyak gangguan. Jika gangguan ringan, seseorang akan terluka, jika gangguan serius, nyawanya bisa dalam bahaya. Jika dalam waktu normal, banyak orang akan sangat iri padanya ketika peristiwa seperti itu terjadi. Namun, siapa yang mengira bahwa situasi ini adalah tempat untuk meningkatkan kekuatan seseorang? Tidak mungkin. Pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan kutukan pada situasi mendadak yang telah terjadi ini. Dia juga mengerti bahwa pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk diam-diam meningkatkan kekuatannya dalam situasi ini. Selain itu, Xiao Yan sama sekali tidak berniat untuk mendorong kemajuannya kali ini. Itu secara otomatis menemukannya dan tidak membiarkan Xiao Yan menolaknya.
Ini adalah titik di mana Xiao Yan merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Di masa lalu, kondisi seperti ini tidak datang meskipun dia telah mengemis lebih dari 100 kali. Sekarang dia tidak ingin itu datang, itu benar-benar menyusulnya. Haha, Xiao Yan, sepertinya surga pun membantuku. Rona yang hampir tidak normal tiba-tiba melonjak ke wajah pucat Baishan setelah dia mengonsumsi pil obat hitam pucat itu. Ki awalnya yang lemah juga tiba-tiba melonjak cukup banyak. Ketika dia melihat Xiao Yan berdiri di tempat yang sama, tidak bisa bergerak dan aktivitas di sekitarnya, dia tiba-tiba mengerti. Dia tidak bisa menahan tawa liar. Telapak tangannya menghisap tombak panjang berwarna perak, yang jatuh agak jauh dan tombak panjang itu berubah menjadi bayangan gelap yang melesat ke tangan Baishan. Xiao Yan Gege, kamu bisa menyelesaikan kemajuanmu. Saya akan membantu Anda menahan mereka untuk sementara. Sosok emas pucat tiba-tiba melintas di depan Xiao Yan saat Sun Er tersenyum dan berkata. Pada saat ini, 8 pesaing di bawah Baishan telah diusir total dari arena olehnya. Beri aku 10 menit. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum mengatupkan giginya dan mengangguk. Dia segera dan buru-buru duduk bersila di tanah, menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya dan mengendalikan energi yang dengan liar memasuki tubuhnya. Sun Er menatap Xiao Yan saat dia menutup matanya dan mengendalikan bagian dalam tubuhnya yang tidak teratur. Dia kemudian mengalihkan pandangan dinginnya ke arah Baishan. Cahaya keemasan bersinar di tangannya yang halus saat dia berkata dengan lemah. Jika kamu ingin datang, serang saja. Namun, saya tidak akan menahan apapun lagi. Mendengar kata-kata ekstrim Sun Er ini, keganasan tiba-tiba melonjak ke wajah Baishan. Dia menghirup napas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Tiba-tiba dia mengalihkan pandangannya ke sisi lain arena. Di tempat itu, kelompok yang dipimpin Wu Hao dan Hu Jia, secara kebetulan, mengusir 2 kelompok yang memiliki dado usi, memungkinkan untuk mengambil alih arena. Pada saat ini, Wu Hao dan Hu Jia juga dengan jelas merasakan gerakan aneh di sekitar Xiao Yan. Wajah mereka langsung tercengang. Jelas, bahkan mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan bertemu kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya selama situasi seperti itu. Wu Hao, Hu Jia, kupikir kita mungkin bisa bergandengan tangan untuk menyingkirkan Xiao Yan dan Sun Er. Anda juga harus mengetahui kekuatan keduanya. Apalagi Xiao Yan sekarang dalam tahap terobosan. Jika dia berhasil menerobos, kekuatannya akan sangat meningkat ke level lain. Pada saat itu, bisakah kalian berdua, yang bertarung sendirian, menghentikan mereka berdua? Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan dikalahkan. Suara lembut Baishan tiba-tiba terdengar di telinga mereka tepat saat Wu Hao dan Hu Jia merasa terkejut dengan tindakan aneh Xiao Yan. Keduanya terkejut ketika mendengar kata-kata Baishan dan segera merajut alis mereka dengan erat. Hei, bukankah kalian berdua menginginkan Junior Sun Er? Jika kami bisa mengeluarkan Xiao Yan dari kompetisi, maka dia akan kehilangan kualifikasi untuk masuk 5 besar. Dengan status Anda harus tahu bahwa 5 besar memiliki pemeriksaan khusus. Saat itu, kami akan bersama dengan Junior Sun Er. Tanpa Xiao Yan, anak nakal yang menyebalkan itu, kita hanya perlu melihat siapa yang bisa menggerakkan hati Junior Sun Er. Suara Baishan terus melayang di atas telinga mereka berdua. Hu Jia, kamu tidak dapat menemukan gadis kedua yang memiliki temperamen lebih besar dari Junior Sun Er di seluruh Akademi Jianan. Apakah Anda ingin melihatnya dirusak oleh Xiao Yan? Dan Wu Hao, selama bertahun-tahun, Junior Sun Er adalah satu-satunya orang yang telah menggerakkan hatimu. Jika Xiao Yan terus berada di sisi Sun Er, kapan Anda akan mendapat kesempatan? Karena itu, dia adalah musuh bersama kita. Jangan ragu lagi. Kata-kata Baishan menyebabkan ekspresi Wu Hao dan Hu Jia sedikit berubah. Kata-kata ini secara kebetulan menginjak kelemahan mereka. Beberapa saat kemudian, mereka bertukar pandang dan mengangguk. Dengan suara yang dalam, mereka menjawab. Baiklah, pertama-tama singkirkan Xiao Yan dari kompetisi. Bab 423 Kekuatan Sun Er. Saat ketiganya mencapai kesepakatan, Wu Hao dan Hu Jia melambaikan tangan mereka. Keduanya membawa masing-masing dari 4 pesaing yang tersisa saat mereka perlahan berjalan ke arah Xiao Yan dan Sun Er berada. Rasa dingin yang gelap menyapu mata Baishan ketika dia melihat tindakan mereka berdua. Dia berbalik dan dengan kejam menatap Xiao Yan, yang matanya tertutup.
Setelah itu, tatapannya sekali lagi berhenti pada wanita muda itu, yang berdiri dengan cantik di depan Xiao Yan, beberapa permukaan keracunan di wajahnya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan dengan lembut bergumam. "Kamu milikku." Bai Shan menggenggam gagang tombaknya dan melangkah menuju tempat Xiao Yan dan Sun Er berada. Pergerakan semua orang di arena tidak luput dari perhatian Sun Er. Ketika dia melihat ketiga kelompok itu benar-benar memilih untuk datang pada saat yang sama, dia tampak mengerti sesuatu. Untuk pertama kalinya, rasa dingin yang samar muncul di wajahnya yang anggun dan indah. Dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan douki yang berwarna keemasan dengan cepat melonjak ke depan. Sebuah kekuatan yang tidak lebih lemah dari bintang 7 Dadousi meletus secara eksplosif dari tubuh Sun Er tanpa ditahan. Douki berwarna emas diaglomerasi menjadi dua kelompok cahaya keemasan di telapak tangannya, seperti matahari kecil, tampak menarik di mata orang. "Apa? Apakah Anda ingin menggabungkan kekuatan dan menyerang bersama?" Sun Er memperhatikan 11 orang yang mendekat saat dia bertanya dengan samar. "Hehe, Sun Er, santai saja, kami tidak akan menyakitimu. Hanya saja saya harus menyingkirkan orang itu." Hu Jia menunjuk ke arah Xiao Yan yang bermata tertutup saat dia berbicara sambil tersenyum. "Kamu bisa datang dan mencoba." Sun Er menjawab dengan sikap sedingin es. Pada saat yang sama, dua kelompok cahaya keemasan yang intens di telapak tangannya menjadi semakin menusuk mata. Bai Shan, Hu Jia, Wu Hao dan 8 pesaing lainnya, yang berada di puncak kelas Dousi, susunan pemain ini cukup untuk membuatnya merasa sangat kesulitan untuk dihadapi. Terlebih lagi, dia masih perlu memperhatikan Xiao Yan untuk melindunginya. "Ah, Sun Er, apa kau tidak mengerti perasaanku padamu? Apa yang bagus dari pria bau ini?" Murid berair Hu Jia, yang berisi kelicikan, menatap Sun Er dengan cara yang menyedihkan. Suaranya yang hangat menyebabkan ekspresi Bai Shan di sampingnya tampak sedikit tidak wajar. "Bukankah lebih baik membiarkan dia menjadi orang yang mengucapkan kata-kata ini?" Sun Er menggelengkan kepalanya dan mengabaikan Hu Jia. Dia mundur selangkah dan menempatkan Xiao Yan di belakangnya, menggunakan tindakannya untuk mengumumkan niatnya kepada Hu Jia dan yang lainnya. "Junior Sun Er, seperti yang dikatakan Hu Jia, kami tidak akan merugikan Anda. Kami hanya ingin Anda tidak mengganggu kami." Bai Shan tersenyum saat berbicara dengan Sun Er. Sun Er menatapnya dengan dingin. Kali ini, dia terlalu malas untuk berbicara dengannya. Dia tidak merasakan betapa buruknya orang ini di masa lalu. Namun, selama beberapa hari yang singkat ini, kebencian Sun Er terhadap Bai Shan telah mencapai titik ekstrim. Tatapan dingin Sun Er sekali lagi menyebabkan Bai Shan sedikit gemetar. Dia menghirup udara dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk memaksakan senyum di wajah. Dia kemudian berbicara dengan Hu Jia dan Wu Hao. "Ayo bertindak. Kami tidak bisa menunda lebih lama lagi. Jika tidak, Xiao Yan akan berhasil maju." Hu Jia dan Wu Hao menganggukkan kepala saat mendengar desakan Bai Shan. Douki perlahan melonjak keluar dari tubuh mereka, dan dalam sekejap, arena itu terbagi dan ditempati oleh beberapa kekuatan yang kuat. Perubahan yang terjadi di arena juga menyebabkan gelombang naik di galeri tontonan. Dari tampang aksi Bai Shan dan yang lainnya, terlihat jelas bahwa mereka ingin melawan 3 lawan 1. Metode semacam ini, di mana kelompok yang lebih besar menindas yang lebih kecil, menyebabkan gelombang keributan terdengar dari galeri tontonan. Namun, ketika orang-orang ini mengingat bahwa metode kompetisi ini tidak condong ke arah keadilan absolut, mereka hanya bisa mundur tanpa daya. Bukankah orang-orang ini terlalu hina untuk benar-benar melawan 3 lawan 1? Wajah Xiao Yu memerah saat dia berteriak dengan marah ketika dia melihat situasi di arena, yang telah mencapai titik di mana Sun Er dikepung. "Ah, aturan kompetisi kali ini tidak melarang penggunaan metode seperti itu. Oleh karena itu, kami tidak dapat berbuat apa-apa." Instruktur Woling menghela nafas dengan lembut. Jari jemarinya di bawah lengan bajunya telah berubah sedikit menjadi putih karena dia mengepalkan tinjunya terlalu erat. Mudah-mudahan, Sun Er bisa bertahan selama 10 menit. Selama Xiao Yan menyelesaikan kemajuannya, semuanya akan baik-baik saja. "Hugan, sepertinya usahamu ini memiliki terlalu banyak celah. Bahkan sesuatu seperti 3 lawan 1 bisa benar-benar muncul." Old Huo sedikit mengernyit saat dia berbicara dengan lemah, sambil melihat ke arena.
Ada beberapa ejekan dalam suaranya. Pada saat ini, ekspresi Hugan sedikit jelek. Dia hanya bisa tertawa getir saat mendengar kata-kata Huo tua ini sebelum menghela nafas. Persaingan semacam ini memang sangat kacau. Saya sudah mengatakan di awal kompetisi bahwa mereka tidak melanggar aturan dengan melakukan ini. Anda seharusnya tidak berpikir bahwa saya telah memilih untuk menutup mata terhadap ini karena Hujia berpartisipasi. Itu adalah keputusannya sendiri dan saya tidak akan ikut campur sedikit pun. Begitu pula jika dia gagal atau terjadi hal lain, saya juga tidak akan ikut campur. Semua ini adalah masalah milik mereka, kaum muda. Saya pasti tidak akan ikut campur. Semoga. Old Huo mengangguk dan berbicara dengan lemah saat dia sekali lagi melemparkan pandangannya ke arena. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, pengepungan di arena akhirnya terkunci pada Sun Er. 8 peserta, yang berada di puncak kelas Do Uzi, adalah yang pertama menyerang. 8 sosok itu langsung membawa kekuatan ganas saat mereka menembak ke arah Xiao Yan di belakang Sun Er. Telapak tangan Trigam pelindung. Wajah cantik Sun Er menjadi dingin. Cahaya keemasan di dalam tubuhnya melonjak dan kakinya benar-benar meninggalkan tanah dengan jarak setengah inci. Rambut panjangnya, yang menjulur dari punggung ke pinggangnya, bergerak secara otomatis tanpa angin. Cahaya keemasan di telapak tangannya melonjak dan 8 telapak tangan muncul secara berurutan. Seseorang bisa melihat bayangan dari 8 telapak tangan yang berhenti di udara sebelum mereka segera meninggalkan jejak energi berwarna emas saat mereka ditembakkan dengan cara seperti kilat. Akhirnya, mereka sangat membenamkan diri ke dalam peti 8 pesaing, yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Dalam sekejap, 8 dari mereka memuntahkan seteguk darah segar dan langsung terlempar keluar dari arena kompetisi dengan satu serangan Sun Er ini, di bawah tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Sangat kuat, satu gerakan dan dia menempatkan 8 orang di puncak kelas Do Uzi. Banyak orang di galeri tontonan menghirup udara sejuk dalam-dalam. Di Akademi Jianan, Sun Er jarang menggunakan kekuatan aslinya. Saat ini, karena masalah Xiao Yan, tindakan Bai Shan dan yang lainnya jelas membuatnya marah, menyentuh intinya. Akhirnya, dia berhenti menahan. Oleh karena itu, dia menggunakan serangan yang sangat kuat saat dia menyerang. Cahaya keemasan di depan mereka baru saja menghilang ketika aura berdarah tiba-tiba menerkam. Sosok manusia berwarna darah berkedip dengan cara yang aneh saat dia maju. Saat Wu Hao melambaikan tangannya, dia membawa kabut berwarna darah dan menyerang Sun Er. Bang, bang, bang. Ekspresi Sun Er tidak berfluktuasi sedikit pun saat menghadapi serangan frontal Wu Hao. Tangannya, yang diselimuti oleh cahaya keemasan, memilih untuk menghadapi serangan langsung dan bertabrakan dengan Wu Hao. Setiap kali tangan mereka saling bertabrakan, ledakan energi yang menusuk telinga akan muncul. Hanya setelah mereka bertukar hampir 10 pukulan barulah sosok cantik Sun Er bergoyang sedikit dan mundur setengah langkah. Di sisi lain, Wu Hao mundur 3 langkah penuh. Wu Hao baru saja melangkah mundur, ketika sosok cambuk, membawa suara gemuruh, jatuh dari langit. Sun Er membalikkan tangannya dan mengangkatnya. Cahaya keemasan ditembakkan secara eksplosif dan menghancurkan cambuk panjang yang telah dicambuk Hujia. Pada saat yang sama, jari kaki Sun Er tiba-tiba menarik tubuhnya ke belakang saat dia memberikan tendangan keras ke belakang, mendorong Bai Shan, yang ingin memutar untuk meluncurkan serangan diam-diam pada Xiao Yan dari belakang. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Sun Er menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan 8 orang di puncak kelas Do Uzi dan memaksa mundur Bai Shan, Hujia, dan Wu Hao, yang kekuatannya tidak jauh dari miliknya. Meskipun ini karena mereka bertiga tidak benar-benar menggunakan kartu truf mereka, keahliannya masih sangat mengejutkan. Setelah pertukaran pertama, Bai Shan, Hujia, dan Wu Hao juga memiliki garis kasar kekuatan Sun Er. Beberapa keseriusan segera muncul di wajah mereka. Mereka bertukar pandangan satu sama lain dan Douki dalam ketiganya mulai melonjak secara bersamaan. Segera, ketiga sosok itu melancarkan serangan terkuat mereka ke arah Sun Er pada saat bersamaan. Seseorang hanya bisa melihat sosok manusia berkedip ketika mereka mendengar suara keras meletus dari tabrakan Douki dan menyaksikan riak energi terbentuk di dalam arena. Bai Shan dan 2 lainnya menggunakan semua taktik mereka dengan tujuan menyerang Xiao Yan, sementara Sun Er seperti gunung besar yang menghalangi mereka bertiga.
Setiap serangan yang ditembakkan ke arah Xiao Yan akan diblokir secara akurat olehnya. Intuisi itu, yang hampir tidak normal, membuat Bai Shan dan dua orang lainnya sakit kepala luar biasa. Bang! Kedua tangan Sun Er sekali lagi bertabrakan dengan serangan Bai Shan dan Hu Jia. Mereka bertiga mundur beberapa langkah. Sun Er baru saja mundur untuk membela Xiao Yan saat dia tiba-tiba merasakan aura berdarah mengalir dari kanannya. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia menyadari bahwa Wu Hao benar-benar memanfaatkan waktu ketika dia bertengkar dengan Bai Shan dan Hu Jia untuk mendekati Xiao Yan tanpa dia sadari. Kemarahan melintas di wajah Sun Er saat dia melihat Wu Hao mendekati Xiao Yan. Jari-jarinya menekan dengan lembut ke tanah dan tubuhnya langsung muncul di depan Wu Hao. Cahaya keemasan di telapak tangan kanannya melonjak dan segera membawa kekuatan yang kuat untuk membanting dengan ganas ke dada Wu Hao. Serangan Sun Er ini adalah sesuatu yang bahkan Wu Hao tidak berani remehkan. Dia segera dan buru-buru menghadapi pukulan itu dengan telapak tangan yang diselimuti oleh aura berdarah. Bang! Kedua telapak tangan saling bertabrakan dan permukaan batu di bawah kaki Wu Hao hancur menjadi bubuk. Ci! Sun Er baru saja bertukar pukulan dengan Wu Hao ketika angin kencang muncul di belakangnya. Alisnya sedikit terkatup rapat. Tangan kanannya membawa cahaya keemasan yang ganas saat dia menyodorkannya. Bang! Telapak tangan emas yang bersinar, yang baru saja dia bidik, diblokir oleh Hu Jia. Di arena, Sun Er sebenarnya hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk menangani dua lawan yang kuat tanpa menunjukkan tanda-tanda akan dikalahkan. Kekuatan semacam ini bisa disebut menakutkan. Hei, Junior Sun Er, maafkan aku. Orang ini harus dikeluarkan dari arena hari ini. Saat Sun Er diikat oleh Hu Jia dan Wu Hao, tawa dingin tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Dia buru-buru menoleh ke belakang, hanya untuk melihat bahwa Bai Shan menggunakan kaki untuk dengan kejam menendang Xiao Yan yang bermata tertutup. Bai Shan, kamu berani? Niat membunuh sedingin es melintas di wajahnya untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun ini. Cahaya keemasan melonjak secara eksplosif dari tubuh Sun Er. Dia menjabat kedua tangannya dan benar-benar berhasil memaksa Wu Hao dan Hu Jia kembali hanya dengan kekuatannya sendiri. Tubuhnya segera melintas dan dia muncul di depan Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk Xiao Yan ke dadanya. Namun, dengan melakukan itu, dia secara tidak sengaja memperlihatkan punggungnya ke Bai Shan. Kakinya diayunkan ke bahunya. Segera, wajah Sun Er menjadi sedikit merah saat jejak darah samar muncul di sudut mulutnya, yang dengan cepat dia bersihkan. Bai Shan, kamu berani menyakitinya? Ketika dia melihat jejak darah yang berkedip dan menghilang dari sudut mulut Sun Er, Wu Hao, yang sangat sensitif terhadap darah segar, tidak bisa membantu tetapi menjadi marah saat dia membalikkan tubuhnya dan berteriak marah pada Bai Shan. Beberapa kemarahan juga hadir di wajah cantik Hu Jia di sisinya. Aku hanya ingin Xiao Yan keluar dari arena. Junior Sun Er yang melukai dirinya sendiri untuk melindunginya. Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya? Bai Shan dengan dingin berteriak. Anda tidak perlu terus menjadi munafik. Bai Shan, jika kamu mampu meninggalkan arena kompetisi tanpa cedera, aku, Xiao Sun Er, tidak perlu lagi terus tinggal di Akademi Jianan. Suara sedingin es tiba-tiba keluar dari mulut Sun Er. Dia perlahan berdiri. Mata air musim gugurnya tiba-tiba, namun secara bertahap, diselimuti oleh cahaya keemasan. Mengikuti kemunculan cahaya keemasan di matanya, energi yang sangat kuat terpancar keluar dari tubuh Sun Er. Rambut panjangnya, yang menjulur ke pinggangnya, juga mulai tumbuh lebih panjang seiring dengan peningkatan energi. Dari penampilannya, sepertinya dia mengaktifkan teknik rahasia tertentu. Namun, tepat saat rambut panjang Sun Er yang tumbuh akan membentang di pantatnya, sebuah tangan putih tiba-tiba terulur dari belakangnya. Itu segera meraih lengan Sun Er dan suara samar yang familiar itu menyebabkan rambut hitam Sun Er yang tumbuh liar dengan cepat menyusut. Itu juga menyebabkan senyuman muncul di wajahnya yang sedingin es. Baiklah, biarkan aku menangani sisanya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 424 1 lawan 3. Suara samar itu perlahan bergema di seluruh stadion. Setelah itu, pemuda kurus berjubah hitam itu menarik Sun Er di belakangnya di bawah fokus tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya.
Dia mengangkat kepalanya sedikit, dan tatapan acuh tak acuh berhenti di wajah Baishan, Hu Jia, dan Wu Hao. Orang ini akhirnya bangun, instruktur Wuling dan Xiao Yu di galeri pengamatan akhirnya menghela nafas lega saat mereka menatap Xiao Yan, yang telah keluar dari mode pelatihannya pada saat yang genting. Saat mereka menyaksikan Xiao Yan, yang auranya menjadi lebih kuat dari sebelumnya, Baishan dan dua lainnya dengan jelas memahami bahwa Xiao Yan saat ini telah berhasil meningkatkan kekuatannya. Pertarungan setelah ini mungkin benar-benar sengit yang tak terduga. Tidak ada riak di pupil hitam gelap Xiao Yan, yang seperti sumur tua. Sun Er, yang berada di sisinya, bagaimanapun, bisa dengan jelas merasakan emosi brutal yang samar-samar keluar dari dalam tubuhnya. Jelas, tindakan Baishan dan dua lainnya bergandengan tangan untuk mengelilingi dan menyerang Sun Er telah membuat marah Xiao Yan. Sun Er, kamu harus mundur sedikit dulu. Biar aku yang menangani sisanya. Xiao Yan berkata dengan lemah. Xiao Yan gege, ketiganya memiliki kekuatan bintang 5 atau 6 dado usi. Metodik yang mereka praktikkan juga bukan dari kelas rendah. Selain itu, mereka juga memiliki teknik dou yang kuat. Jika kau sendiri. Sun Er berkata dengan ragu-ragu. Serahkan padaku. Xiao Yan mengulangi sekali lagi. Api samar berwarna hijau mulai perlahan merembes keluar dari dalam tubuhnya. Temperatur yang tinggi menyebabkan udara di sekitarnya menjadi kabur hingga tampak seperti ilusi. Lalu, baiklah. Saya akan berdiri di samping untuk menonton pertarungan. Jika ada perubahan yang tidak terduga, Xiao Yan gege seharusnya tidak menyalahkan Sun Er karena bertindak. Saat dia mendengar Xiao Yan mengulang, Sun Er hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia perlahan mundur sambil berbicara dengan lembut. Xiao Yan mengangguk. Dia sekali lagi mengalihkan pandangannya kembali ke Baishan dan dua lainnya. Beberapa saat kemudian, dia perlahan berkata, jika kalian semua keluar dari arena ini tanpa cedera hari ini, maka aku, Xiao Yan tidak akan pernah mengambil langkah lain di Akademi Jianan lagi. Kata-kata Xiao Yan menyebabkan ekspresi ketiganya sedikit berubah. Mereka bisa dengan jelas merasakan dinginnya dan kemarahan yang tertahan yang terkandung dalam kata-kata yang diucapkan sebelumnya. Banggakan saja. Meskipun saat ini Anda telah maju dengan 1 bintang, Anda hanya memiliki kekuatan sekitar bintang 6 dado usi. Level ini cukup untuk bersaing dengan salah satu dari kita sendirian. Namun, jika Anda ingin melawan kami bertiga sendirian, saya pikir Anda hanya ingin dipermalukan. Baishan melambaikan tombak panjang di tangannya dan tertawa dingin. Niat awal saya bukanlah untuk menyakiti Sun Er. Setelah Anda dikalahkan, saya akan membiarkan Baishan membayar harga untuk tendangannya sebelumnya. Wu Hao, yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah berwarna darah, menatap Xiao Yan yang tenang saat dia berbicara. Hehe, kamu harus memasukkanku. Hu Jia tertawa dengan penuh kasih. Ketika dia mendengar kata-kata mereka berdua, ekspresi Baishan tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah. Namun, dia malah tersenyum dan berkata, aku juga merasa sangat bersalah karena tidak sengaja menyakiti junior Sun Er sebelumnya. Nanti, kalian berdua tidak perlu bertindak. Saya akan mundur sendiri untuk meminta maaf kepada junior Sun Er. Namun, sebelum ini, pertama-tama kita harus mengalahkan Xiao Yan sebelum kita membahas lebih lanjut. Bukankah sudah terlambat untuk membicarakan semua ini? Xiao Yan melambaikan tangannya dan mengabaikan Baishan, yang memasang senyum dingin di wajahnya. Tangannya perlahan membentuk segel aneh di depannya. Mengikuti pembentukan segel, nyala api berwarna hijau yang menyelimuti permukaan tubuh Xiao Yan tiba-tiba membeku. Segera, itu benar-benar memasuki tubuhnya dengan suara, suo. Setelah lenyapnya api berwarna hijau, nyala api berwarna hijau secara bertahap menyerbu sepasang mata hitam gelap Xiao Yan. Dalam sekejap, sepasang pupil gelap berubah menjadi sepasang mata yang kini terisi dengan nyala api berwarna hijau. Perubahan pertama dari api langit 3 perubahan misterius, perubahan teratai hijau. Suara tenang itu perlahan terdengar di hati Xiao Yan. Ketika kata terakhir terdengar, aura di atas tubuh Xiao Yan tiba-tiba ditarik. Sesaat kemudian, aura itu tampak seperti gunung berapi, yang telah menembus pengekangan tanah saat meletus ke segala arah. Api berwarna hijau Douki buru-buru keluar dari tubuh Xiao Yan. Itu segera menyapu udara secara horizontal. Nyala api menyebabkan suhu di tanah terbuka naik dengan cepat.
Keringat tanpa sadar muncul di wajah beberapa siswa yang kekuatannya lebih lemah. Pada saat ini, Qi Xiaoyan sudah jauh melampaui kelas Dado Usi. Jika seseorang mengukurnya secara samar-samar, setidaknya itu adalah sesuatu yang bisa berdiri bahu-membahu dengan Do Uling yang kuat. Wajah banyak orang di galeri penglihatan terkejut dan tumpul saat mereka menatap Xiaoyan di arena, yang dibungkus oleh sekelompok besar api. Mereka merasakan perubahan kekuatan, yang tiba-tiba melonjak secara eksplosif. Do Uling? Ekspresi Bai Shan tidak bisa membantu tetapi berubah sedikit saat tatapannya menatap Xiaoyan dengan saksama. Keseriusan serupa muncul di wajah Hu Jia dan Wu Hao di sisinya. Belang! Suara Bai Shan baru saja keluar dari mulutnya ketika suara ledakan energi tiba-tiba terdengar dari dalam nyala api. Sosok samar berwarna hijau mengeluarkan suara, "Ci," dan merobek penghalang di udara. 10 meter lebih antara sosok itu dan Bai Shan dilewati dalam waktu kurang dari 1 detik. Kecepatan yang menakutkan ini menyebabkan mata Bai Shan dan dua lainnya menjadi terpesona. Sosok api berwarna hijau yang tingginya sekitar 3 meter membawa suhu tinggi saat muncul di depan mereka. Tinju tiba-tiba keluar dari dalam api. Itu berubah menjadi 3 bayangan. Masing-masing membawa api hijau yang panas dan dengan keras menghantam kepala mereka bertiga. Kecepatan Xiaoyan setelah dia mengaktifkan perubahan misterius 3 api langit, telah meningkat sedemikian rupa sehingga bahkan seorang Do Uling dengan kekuatan biasa tidak akan bisa menandinginya. Oleh karena itu, hanya ketika kepalan akan mencapai kepala mereka barulah Bai Shan dan dua lainnya merasakan sesuatu. Ekspresi mereka sangat berubah. Dengan tergesa-gesa, lengan mereka disilangkan di depan kepala mereka. Do Qi mengalir dengan segera dan berulang kali memperkuat pertahanan mereka. Bang! Tinju api berwarna hijau mendarat dengan kuat di lengan mereka bertiga. 3 suara teredam segera muncul dengan tertib. Kemarahan halus muncul di wajah Bai Shan dan dua lainnya saat kaki mereka bergesekan dengan tanah sementara mereka dengan cepat meluncur kembali. Setelah mereka bertiga mundur lebih dari 10 langkah, kaki mereka dengan keras menginjak tanah dan mereka akhirnya berhasil mengarahkan kekuatan. Mereka merasakan tangan mereka, yang hampir mati rasa karena dipukul oleh Xiaoyan, dan syok muncul di wajah mereka bertiga. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Xiaoyan tiba-tiba melonjak ke tingkat yang begitu kuat. 1 lawan 3. Tidak hanya dia tidak menunjukkan tanda-tanda kalah, tetapi dia juga menekan mereka sampai mereka dirugikan. Keluar! Bai Shan mengatupkan giginya dan berteriak dengan dingin. Do Qi berwarna perak tiba-tiba menempel di tubuhnya. Tombak panjang berwarna perak itu bergetar di depannya. Do Qi, seperti ular listrik, dengan cepat menari dan melintas dari ujung tombak. Menyusul getaran kuat tombak di tangan Bai Shan, Do Qi berwarna perak mulai menggumpal di ujung tombak, yang mengeluarkan suara lembut, "Sila." Dari penampilannya, jelas terlihat bahwa dia sedang mempersiapkan teknik Dou dengan kekuatan yang mengesankan. Selain Bai Shan, Wu Hao, dan Hu Jia juga ragu-ragu sejenak sebelum Do Qi mereka juga mulai cepat berpacu di sekitar tubuh mereka. Dengan reputasi mereka di Akademi Jianan, keangkuhan mereka menyebabkan mereka sangat tidak mau dikalahkan oleh tangan seorang pemuda, yang seumuran dengan mereka, pada saat yang sama dengan 2 orang lainnya. Pada tahap ini, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk memilih menahan apapun. Saat mereka memutuskan pemikiran ini, Do Qi yang dalam, berwarna hijau dan berwarna darah mulai keluar dari dalam tubuh Hu Jia dan Wu Hao. Di atas cambuk dan pedang yang berat, Do Qi tipe ofensif yang kuat dengan cepat diseduh. Setelah kekalahan mereka sebelumnya, saat ini mereka mulai mengerahkan tenaga untuk menyerang balik. Terhadap ekspektasi semua orang, Xiaoyan tidak memilih untuk terus menyerang setelah mengalahkan mereka bertiga dengan 1 pukulan tadi. Di bawah selubung api berwarna hijau, dia memiliki wajah dingin saat dia mengeluarkan yawan berwarna ungu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mulai mengunyahnya sebelum menyemburkan seteguk api berwarna ungu, yang akhirnya dia pegang di telapak tangannya. Xiaoyan melirik nyala api berwarna ungu itu. Tangan kanannya bergetar lagi dan nyala api berwarna hijau muncul dari dalamnya. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Bai Shan dan 2 lainnya yang telah bersiap untuk keluar sebelum kekalahan mereka. Tidak ada sedikit pun emosi di dalam mata Xiaoyan, yang dipenuhi dengan nyala api berwarna hijau. Tangannya perlahan-lahan mendekat.
Api berwarna ungu dan warna hijau mulai menyatu. Melihat sikapnya, Xiao Yan benar-benar berpikir untuk menampilkan api teratai Buddha yang marah, skala kecil. Tampaknya tindakan Bai Shan dan dua orang lainnya benar-benar menyebabkan Xiao Yan berada dalam keadaan marah. Xiao Yan itu seharusnya menggunakan jenis teknik rahasia tertentu yang dapat meningkatkan kekuatannya untuk sementara, kan? Jika tidak mungkin kekuatannya meningkat sebanyak ini. Wakil kepala sekolah, Hugan, di platform penyelenggara menatap sosok api berwarna hijau, yang telah berhenti bergerak di dalam arena, dan kemudian Bai Shan dan dua lainnya, yang sedang menyeduh douki mereka yang kuat di sisi lain sebelum dia perlahan-lahan berbicara. Xiao Yan saat ini kemungkinan besar sudah memiliki kekuatan Douling yang kuat. Namun, melihat teknik Dou yang ditampilkan Bai Shan dan dua lainnya, jelas bahwa itu bukan hal biasa. Di bawah kekuatan gabungan mereka bertiga, bahkan Douling yang kuat tidak akan berani sembarangan merendahkan mereka. Jika Xiao Yan tidak berniat membiarkan Sun Er berpartisipasi dalam kompetisi ini, saya khawatir itu akan berakhir dengan jalan buntu. Seorang tetua di akademi di sisi Hugan berkata sambil tersenyum. Tidak akan ada jalan buntu, sebuah suara samar tiba-tiba keluar. Tatapan Huo tua, yang duduk di samping, menatap tajam ke api berwarna hijau yang telah melilit Xiao Yan saat dia dengan lembut berkata. Jika apa yang menurutku terjadi tidak salah, persaingan akan berakhir setelah serangan ini. Oh! Ketika yang lain mendengar ini, bahkan Hugan merasa sedikit heran. Dia mengarahkan pandangannya ke arena dan sesaat kemudian, dia tiba-tiba merasakan bahwa ada riak energi yang sangat liar dan keras yang muncul darinya. Ekspresinya segera berubah. Tatapan tajamnya langsung mengarah ke api berwarna hijau. Orang baik. Persis apa teknik Dou yang sebenarnya ditampilkan Xiao Yan ini? Itu benar-benar kuat sampai sejauh itu? Suasana sunyi di arena berlangsung kurang dari 1 menit sebelum tiba-tiba pecah. Guntur yang agung. Pohon anggur beracun hutan yang tenang. Pemotong darah. Di dalam arena, mata Bai Shan dan dua lainnya tiba-tiba melebar. Teknik Dou yang kuat di tangan mereka akhirnya dibuat sampai batasnya. Mereka mengguncang senjata mereka dengan tiba-tiba dan dalam sekejap, perak, hijau, dan merah. 3 energi yang sangat ganas dan kuat, teknik Dou ditembakkan. Dimanapun ketiga energi itu melewatinya, permukaan yang keras akan benar-benar retak. Banyak garis retakan yang menusuk mata menyebar sampai ke tepi arena sebelum berhenti. Sementara 3 energi ganas menembak secara eksplosif, suara acuh tak acuh juga dengan lembut terdengar dari dalam sosok manusia api hijau tidak jauh dari sana. Segera, cahaya ungu kehijauan melesat keluar dari nyala api berwarna hijau dengan cara seperti kilat. Akhirnya, diam-diam membawa jejak yang indah, hijau ungu, dan tiba-tiba bertabrakan dengan 3 energi di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Saat mereka bertabrakan, keempat energi itu pada awalnya diam sesaat sebelum ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba muncul. Dengan cepat mengikuti ini, debu tebal naik dan menyebar ke seluruh arena. Saat ini, seluruh tanah terbuka berubah menjadi reruntuhan. Sementara mereka menyaksikan arena, yang pada dasarnya telah berubah menjadi reruntuhan, galeri tontonan arena juga berubah menjadi keheningan seperti kematian. Bab 425 tidak ada belas kasihan. Di bawah fokus dari tatapan mata hampir kusam yang tak terhitung jumlahnya, debu yang meresap ke seluruh arena perlahan menyebar. Kekacauan total dan pecahan batu yang muncul di pemandangan mereka menyebabkan galeri pengamatan memancarkan gelombang suara yang diciptakan oleh menghirup udara dingin secara tiba-tiba. Pada saat ini, arena keras, yang awalnya dibuat dengan menumpuk rapi bebatuan besar satu sama lain, benar-benar berubah menjadi berantakan total. Sebuah lubang yang dalam dan luas muncul di tengah reruntuhan. Bebatuan aneh berserakan di mana-mana di sekitar lubang dalam. Melihat penampilan mereka, arena kompetisi terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak ada yang menyangka bahwa tabrakan antara Xiao Yan dan tim 3 orang Bai Shan benar-benar akan menciptakan kekuatan destruktif yang menakutkan. Orang ini, dia benar-benar terlalu kuat secara tidak normal. Xiao Yu tertegun saat mengamati arena kompetisi yang telah berubah menjadi reruntuhan. Beberapa saat kemudian sebelum dia menghela nafas panjang dan berbicara dengan senyum pahit.
Meskipun dia sudah sangat memikirkan sepupunya, yang memiliki perilaku mandiri dan istimewa sejak muda, bahkan dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar akan menjadi begitu kuat sampai kekuatannya membuat orang menjadi malu setelah tidak melihatnya hanya untuk 2 orang. Tahun. Di sisinya, instruktur Wuling mengangguk saat dia berbagi perasaan yang sama jauh di dalam dirinya. Dia bergumam pelan di dalam hatinya. Persisnya bagaimana orang ini berlatih selama 2 tahun ini? Saat itu, di kota hutan, Xiao Yan mungkin memiliki bakat luar biasa, tetapi bahkan setelah berusaha sekuat tenaga, dia hampir tidak bisa bertahan hidup 20 pertukaran dengannya. Sekarang, bagaimanapun, instruktur Wuling sendiri berpikir bahwa peluang kemenangannya tidak terlalu tinggi jika dia melawan Xiao Yan. Di arena yang hancur, di mana tak terhitung jumlah tatapan berkumpul, sosok berwarna hijau tiba-tiba melintas di atas batu besar. Tatapannya menyapu runtuhan dan akhirnya berhenti di lubang besar itu. Masih ada 3 ki lemah yang hadir di sana. Debu yang naik dari lubang dalam juga perlahan mengendap. Situasi di dalam akhirnya muncul di depan mata semua orang yang hadir. Di dalam lubang yang dalam, ada area yang relatif datar. Tidak ada pecahan batu di daerah itu. Sebaliknya, ada lapisan debu batu yang tebal. Jelas, di area di mana kedua energi dari kedua belah pihak bertabrakan, ledakan energi yang menakutkan telah menghancurkan pecahan batu menjadi debu. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya douk yang ditampilkan oleh mereka berempat. Di tempat kosong di dalam lubang, 3 sosok manusia berpegangan pada dinding batu di belakang mereka dengan tangan. Itulah satu-satunya cara mereka dapat menopang tubuh mereka dengan gemetar. Pada saat ini, Baishan dan 2 lainnya terlihat sangat menyedihkan. Debu menutupi lebih dari separuh wajah mereka. Ada juga cukup banyak noda di pakaian mereka yang compang-camping. Apalagi wajah mereka bertiga pucat. Jejak darah samar-samar terlihat di sudut mulut mereka. Napas terengah-engah mereka sudah kehilangan kestabilan seperti sebelumnya. Jelas, di bawah serangan ledakan, api teratai Buddha yang marah, dari Xiao Yan, yang tidak berani diterimanya, Baishan dan 2 lainnya terluka parah. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya berhenti di tubuh mereka bertiga yang tampak menyedihkan. Ada sedikit ketidakpercayaan di mata mereka. 3 siswa teratas yang sangat kuat dalam Akademi Jianan kali ini, sebenarnya direduksi menjadi keadaan seperti itu oleh tangan seorang pemuda yang baru saja tiba di Akademi kurang dari 3 hari yang lalu? Di mana Xiao Yan? Baishan menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya melihat sekelilingnya. Kemerahan tipis muncul di wajah pucatnya saat dia berkata dengan suara serak. Sepertinya dia seharusnya terkubur di bawah runtuhan dalam ledakan energi itu. Melawan 1 lawan 3. Dia memang sangat sombong tapi akhir ceritanya juga tidak bagus. Hu Jia dan Wu Hao di sisinya mengabaikannya. Mereka menelan ludah mereka dan membasahi tenggorokan mereka yang kering. Beberapa saat kemudian Hu Jia mengatupkan giginya dan berkata, "Sialan. Jika saya tahu sebelumnya, saya tidak akan mendengarkan hasutan Anda. Kami benar-benar tidak bisa mengacaukan Xiao Yan itu. Dia sangat kuat, lebih kuat dari kita semua." Wu Hao mengangkat kepalanya. Sebagian besar jubah besar berwarna darahnya telah robek. Oleh karena itu, terlihat wajah muda yang agak putih. Wu Hao tidak tampak sangat tampan dan hanya bisa disebut berpenampilan biasa. Namun, aura yang pekat, dingin, dan berdarah yang sesekali melintas di matanya akan menyebabkan orang-orang yang bertukar pandangan dengannya merasa ketakutan. Pada saat ini, kesungguhan dan ketakutan melintas di matanya, yang biasanya berisi aura pembunuhan yang tersembunyi, untuk pertama kalinya. Jadi bagaimana jika dia kuat? Di bawah serangan gabungan dari kami bertiga, bahkan jika dia bisa hidup, dia setidaknya akan mematahkan lengan atau kaki. Mendengar implikasi melawan Xiao Yan dari kata-kata mereka berdua, alis Baishan tanpa sadar menyatu saat dia tertawa terbahak-bahak. "Bang!" Kata-kata Baishan baru saja diucapkan ketika sebongkah batu besar di tepi lubang dalam di reruntuhan tiba-tiba meledak. Gerakan itu menarik semua tatapan yang hadir, termasuk dari Baishan dan 2 lainnya yang terengah-engah dengan mulut terbuka lebar. Debu samar meresap dari tempat batu besar itu pecah. Dia belum mati. Aku bisa merasakan kinya." Mata Wu Hao menatap tajam ke kumpulan debu.
Dia menarik napas dalam-dalam saat dia berbicara perlahan. Wajah Baishan bergerak cepat di sampingnya. Wajah aslinya yang pucat telah menjadi jauh lebih pucat saat ini. Jelas sekali, siswa berbakat ini, yang merupakan salah satu orang terbaik tahun ini di Akademi Luar Akademi Jianan, telah membentuk beberapa emosi yang menakutkan terhadap pemuda berjubah hitam yang tidak akan dia akui di dalam hatinya. Terutama setelah pertempuran besar yang menggetarkan jiwa tadi. Di bawah fokus semua tatapan di stadion, tiba-tiba terdengar suara lembut kaki yang menginjak beberapa pecahan batu yang dipancarkan dari debu. Setelah mendengar suara langkah kaki, ekspresi Baishan, Hu Jia, dan Wu Hao tidak bisa membantu tetapi berubah. Suara langkah kaki semakin dekat. Mata Baishan tidak berkedip saat dia menatap debu. Beberapa saat kemudian, matanya tiba-tiba menyusut. Seorang pemuda berjubah hitam, yang pakaiannya sebersih sebelum pertempuran, perlahan berjalan keluar dari debu dan muncul di depan pandangan semua orang. Seluruh stadion tiba-tiba menjadi sunyi saat semua orang memandangi jubah hitam yang tampak baru itu, serta wajah tenang dari pemuda yang tampil persis sama seperti saat dia memasuki arena. Siapa yang mengira bahwa setelah mengalami ledakan energi yang menakutkan sebelumnya, orang ini tidak hanya tidak mematahkan lengan atau kakinya seperti yang diantisipasi Baishan, tetapi kakinya tetap kuat dan bagian luarnya tetap rapi. Penampilan ini seperti surga dan bumi jika dibandingkan dengan Baishan, Hu Jia, dan Wu Hao yang tampak menyedihkan. Perbedaan penampilan ini juga benar-benar menyoroti sang pemenang kali ini. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Xiao Yan, yang dapat mempertahankan penampilan awalnya setelah pertempuran yang begitu sengit, tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi juara kompetisi kualifikasi kali ini. Setelah pertarungan sengit ini, orang terkuat dari kompetisi kualifikasi secara bertahap menjadi jelas. Xiao Yan Gege memang menjadi kuat. Kekuatan teknik Dou teratai api yang menakutkan yang dia tunjukkan sebelumnya hampir mencapai puncak teknik Dou kelas Yuan. Sun Er, yang berdiri di atas batu besar, tersenyum dan berbisik pada dirinya sendiri sebelum dia menatap jubah hitam itu. Pria muda, yang perlahan berjalan keluar. Ada sedikit ekspresi lega dan bangga saat ini di wajahnya. Dia tidak peduli apakah dia bisa menjadi pusat perhatian dan fokus dari banyak orang. Namun, jika Xiao Yan mampu menunjukkan kekuatan yang menyebabkan orang terkejut, di tempat seperti ini, Sun Er akan merasakan kebahagiaan dari dalam hatinya. Xiao Yan perlahan keluar dari debu. Ekspresinya tetap acuh tak acuh saat dia sembarangan melirik mereka bertiga. Tanpa peringatan apapun, kebutalan tiba-tiba menyerbu matanya yang gelap. Pada saat yang sama, Xiao Yan menggerakkan tubuhnya dan tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam. Dalam sekejap, itu membawa suara angin yang tajam dan aura yang menekan saat dia muncul di depan mereka, menyebabkan nafas mereka bertiga menjadi stagnan. Xiao Yan, apa yang akan kamu lakukan? Kita sudah. Mata Baishan menjadi kabur. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Yan telah muncul di depannya. Matanya bertabrakan dengan pupil hitam gelap itu dan secara kebetulan melihat tirani dan niat membunuh di dalam diri mereka. Segera, dia buru-buru berteriak. Namun, sebelum teriakannya terdengar, bayangan hitam menyapu matanya. Rasa sakit yang luar biasa menyebar dari perut bagian bawah Baishan. Sebuah kekuatan besar mengguncang tubuhnya hingga berguling ke belakang dan akhirnya menghantam dinding batu dengan keras. Segera, suara lembut dari tulang yang retak tiba-tiba terdengar. Xiao Yan, kamu. Serangan mendadak itu juga membuat Hu Jia dan Wu Hao terkejut. Mereka langsung bereaksi dengan sigap. Tubuh mereka ditarik mundur dengan cepat saat mereka berteriak dengan mulut mereka. Bagaimana tendangan sebelumnya bisa dengan mudah diimbangi? Saat Hu Jia dengan tergesa-gesa menariknya kembali, bayangan hitam itu mendekat, seperti hantu sementara kata-kata dingin yang acuh tak acuh itu terdengar. Xiao Yan, kamu berani. Kata-kata dingin itu menyebabkan Hu Jia merasakan hawa dingin di hatinya. Suaranya juga menjadi tajam saat ini. Sejak kecil hingga dewasa, kapankah dia pernah dianiaya dan dipukuli dengan cara ini, terutama karena identitas dan latar belakangnya? Ekspresi Xiao Yan dingin. Dia tidak membalas jeritan tajam Hu Jia. Tanpa ragu sedikit pun, dia tiba-tiba mengayunkan kaki kanannya. Sebuah kekuatan kuat yang membawa ledakan sonik yang rendah dan dalam dengan kuat mengayun ke perut bagian bawah Hu Jia, sambil diawasi oleh mata tumpul yang tak terhitung jumlahnya.
Mengikuti suara teredam yang dalam, tubuh Hu Jia segera bergesekan dengan tanah, menggambar bekas luka yang panjangnya lebih dari 10 meter sebelum dia bertabrakan dengan batu. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar. Dihadapkan dengan pengejaran Xiao Yan yang penuh dendam, Wu Hao tidak mengeluarkan tangisan yang tidak disengaja, seperti dua orang sebelumnya. Dia mengatupkan giginya dan douki berwarna darah kecil yang tersisa di dalam dirinya benar-benar muncul di tubuhnya. Ketika douki muncul, kecepatan Wu Hao jelas menjadi jauh lebih cepat. Namun, bagaimana bisa Wu Hao, yang dalam kondisi terluka parah, dibandingkan dengan Xiao Yan dalam hal kecepatan? Sesaat setelah Hu Jia terlempar ke samping, bayangan hitam itu seperti bayangan yang mengikuti tubuhnya, muncul tepat di belakangnya. Suara acuh tak acuh bersama dengan kekuatan ganas tiba-tiba menabrak punggung Wu Hao. Ini adalah balasan untuk Sun Er. Jika Anda tidak puas, Anda bisa datang dan menemukan saya kapan saja. Di antara kalian bertiga aku, Xiao Yan, hanya memandangmu dengan serius. Bang! Tubuh Wu Hao, yang bergerak mundur, tiba-tiba berhenti. Kekuatan besar yang ditransmisikan dari punggungnya secara langsung menyebabkan tubuh Wu Hao bersandar ke depan dan pingsan. Akhirnya, dia menjadi seperti labu yang berguling 10 kali sebelum dia dengan paksa menghentikan tubuhnya yang berputar dengan susah payah. Dia menyeka bekas darah dari sudut mulutnya, mengangkat wajah pucatnya dan menatap pemuda berjubah hitam itu. Yang terakhir telah berhenti mengejarnya dan melemparkan tatapan acuh tak acuh. Wu Hao menelan seteguk air liur yang berisi darah. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia dipukuli hingga kondisi seperti itu oleh seseorang dari kelompok usia yang sama. Tatapan Wu Hao menatap tajam ke arah pemuda jangkung dan agak kurus untuk waktu yang lama. Akhirnya, suaranya yang serak mengeluarkan sepatah kata dari mulutnya. Puas. Bersambung ke episode 84. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.